Selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan hasil penelitian awal saya mengenai strategi pengendalian demam berdarah denggi yang berkaitan dengan perubahan iklim menggunakan metode scoping review. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara faktor-faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, serta fenomena El Nino dan La Nina dengan peningkatan kasus DBD. Namun, di Indonesia masih minim pemetaan penelitian terkait korelasi perubahan faktor-faktor iklim dengan kejadian DBD, serta belum banyak pemetaan strategi pengendalian DBD yang mempertimbangkan aspek perubahan iklim. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum strategi pengendalian DBD berbasis perubahan iklim di Indonesia agar dapat dijadikan acuan penelitian lanjutan dan advokasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang mengikuti pedoman Prisma Scoping Review. Strategi pencarian dilakukan di dua basis data, yaitu Google Scholar dan PubMed. Kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu merupakan penelitian pada tahun 2021 sampai 2025, sehingga diharapkan didapatkan artikel tentang strategi pengendalian DBD yang berkaitan dengan perubahan iklim yang masih berlaku atau dilaksanakan hingga saat ini. Kemudian, artikel merupakan artikel yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif, kualitatif, atau analisis kebijakan, serta lokasi penelitian berada di Indonesia. Kriteria eksklusi dari penelitian ini yaitu bukan merupakan penelitian evidence synthesis seperti meta-analisis, systematic review, atau scoping review, serta bukan penelitian ilmiah mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ekstraksi data dilakukan secara individu oleh peneliti, kemudian hasil disajikan dalam bentuk tabel. Hasil pencarian ditampilkan dalam diagram Prisma berikut. Dari 110 artikel yang diperoleh, terdapat 100 artikel dari Google Scholar dan 10 dari PubMed, serta ada 1 artikel dari pencarian manual. Sebanyak 8 artikel memenuhi kriteria berdasarkan judul dan abstrak. Setelah seleksi lebih lanjut, 4 artikel dikeluarkan karena tidak tersedia full text dan merupakan karya ilmiah mahasiswa berupa tesis dan disertasi. Akhirnya diperoleh 4 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan tabel hasil, diketahui bahwa faktor iklim yang mempengaruhi kejadian DBD meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Faktor-faktor ini ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Bengkulu. Fenomena El Nino dan La Nina juga terbukti meningkatkan kasus DBD di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Hubungan iklim dan DBD bervariasi antar wilayah, beberapa menunjukkan pengaruh kuat, lainnya lemah. Selain faktor iklim, terdapat pula pengaruh faktor non-iklim seperti kepadatan penduduk, sanitasi, dan kerentanan sosial lingkungan, misalnya di Sumatera Utara, Bali, dan Jawa Barat. Berdasarkan artikel yang diperoleh, belum ditemukan strategi pengendalian DBD berskala nasional yang secara khusus mempertimbangkan faktor perubahan iklim. Hanya terdapat 1 artikel yang membahas program regional yaitu DBD Iklim di Jakarta, sebagai contoh sistem peringatan dini berbasis iklim. Sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan BMKG meluncurkan program DBD Iklim, yaitu sebuah sistem informasi prediktif yang menggabungkan data epidemiologi dan data iklim. Melalui website dan aplikasi Jak Sehat, DBD Iklim menyajikan prediksi insiden rate kasus demam berdarah per 100.000 penduduk serta kelembapan udara untuk tiap kota di Jakarta. Tujuannya adalah memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan tenaga kesehatan agar bisa lebih siap dalam menghadapi potensi lonjakan kasus DBD yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Program ini menjadi contoh nyata integrasi data iklim dalam sistem kesehatan untuk mendukung strategi pengendalian penyakit DBD terhadap perubahan iklim.
Berdasarkan hasil telaah dari artikel-artikel yang terpilih, terdapat 5 pembahasan utama, yaitu 1. Pemanfaatan data iklim untuk deteksi dini. Beberapa studi menunjukkan korelasi kuat antara suhu, curah hujan, dan kelembapan dengan lonjakan kasus DBD. 2. Variabilitas wilayah dan faktor risiko lokal. Hubungan antara iklim dan DBD tidak seragam di seluruh wilayah, sehingga perlu dilakukan strategi pengendalian yang menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. 3. Pendekatan ekologi dan spasial semakin relevan. Kajian dengan metode spasial dan time series terbukti efektif mengidentifikasi pola sebaran DBD berbasis iklim. Penggunaan data sekunder dan analisis spasial mendukung perumusan intervensi berbasis bukti. Keempat, strategi DBD Klim. Program peringatan dini seperti DBD Klim di DKI Jakarta menjadi contoh nyata penerapan data iklim untuk mitigasi resiko DBD. Yang terakhir adalah kesenjangan strategi adaptif terhadap iklim. Berdasarkan pemetaan artikel yang dilakukan, sampai saat ini belum ada strategi pengendalian DBD di Indonesia yang secara khusus mengintegrasikan faktor perubahan iklim yang diterapkan secara nasional. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pencarian artikel terbatas pada 2 basis data dan jumlah artikel relatif sedikit. Yang kedua, screening dan ekstraksi data dilakukan oleh 1 orang sehingga terdapat kemungkinan bias. Yang ketiga, artikel yang ditelusuri hanya terbatas pada periode tahun 2021 sampai 2025. Yang keempat, penggunaan Google Scholar memungkinkan masuknya artikel yang kurang kredibel. Yang kelima, variasi desain penelitian dan jenis variabel menyebabkan hasil sulit dibandingkan secara langsung. Yang keenam, sebagian besar studi bersifat deskriptif atau belum mengevaluasi efektivitas intervensi atau kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim. Implikasi hasil penelitian ini untuk penelitian dan praktik ke depannya antara lain melakukan penelitian systematic review dengan cakupan basis data dan rentang waktu yang lebih luas. Yang kedua, mengintegrasikan data iklim ke dalam kebijakan dan intervensi pengendalian DBD. Yang ketiga, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis iklim, serta yang terakhir adalah mengkaji efektivitas implementasi program peringatan dini DBD berbasis iklim untuk perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perubahan iklim terbukti mempengaruhi kejadian DBD di Indonesia. Oleh karena itu, strategi pengendalian DBD yang berbasis iklim perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing agar lebih efektif dan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bertualang ke lautan, di lautan bertemu Moana. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini memberi makna.